Menjelang pelaksanaan Pilkades serentak yang juga akan digelar di Desa Balunglor, Kecamatan Balung pada bulan September 2019 mendatang. Salah satu peserta atas nama Mulyono yang merupakan warga kurang mampu ditolak oleh panitia Pilkades setempat saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala Desa Balunglor. Perdebatan yang panas antara bakal calon dengan pihak panitia setempat sempat rekam kamera amatir ini sudah beredar di media sosial. Panitia menolak Mulyono karena tidak mampu membayar uang sumbangan sebesar 5 juta rupiah yang harus dibayar di muka. Mulyono yang hanya mampu menyumbang 1 juta rupiah itu menyesalkan atas kebijakan panitia Pilkades. Ia menilai panitia sudah melanggar Perbup nomor 41 tahun 2019 pasal 46 tentang biaya pemilihan. Ini gara-gara sebabnya saya ditolak. Surat saya sudah lengkap. Ini cari uang 1 juta mati-matian saya. Tukang cukur miskin, saya mewakili orang miskin. Kalau saya jadi kepala desa gratis tahun depan. Sulit saya, 5.000, 1.000, 5.000, 1.000. Setelah terkumpul saya ngurus surat. Uang, katanya daftar bayar sumbangan. Saya lihat di pergubnya sumbangan tidak mengikat, ternyata diikat. Harus 5 juta. Saya bayar 1 juta ditolak. Surat kurang boleh, boleh. Tapi kalau uang kurang, tidak boleh. Suruh minta ke sana ke bupati. Sementara itu menurut panitia Pilkades Balunglor, besaran sumbangan tersebut sudah dimusyawarahkan dan disetujui sesuai dengan tatip Pilkades Desa Balunglor. Tahapannya diikuti di awal memang kita sampaikan kalau yang tidak lolos verifikasi uang sumbangan awal dikembalikan. Jadi senilai itu dikembalikan, bukan langsung di panitia. Ya, kita sepakat panitia juga berembuk, musyawarah juga dengan BPD ini sebagai dana awal. Kita sepakati nilainya 5 juta. Sebagai kekurangannya nanti melengkapi kalau dia dinyatakan sebagai calon. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Harus ada uangnya baru proses aplikasi dijamin. Guna memberikan layanan terbaiknya kepada masyarakat, utamanya kepada peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Jember meluncurkan aplikasi layanan darurat kecelakaan kerja. Aplikasi berbasis Android itu bernama Gopo yang diambil dari bahasa Madura yang artinya gawat itu langsung disosialisasikan kepada para pengusaha kontraktor yang ada di Jember dan Lumajang. Masyarakat dapat memanfaatkan aplikasi Gopo yang dapat dipasang di handphone genggam Android secara gratis untuk mengantisipasi jika terjadi kecelakaan kerja. Melalui aplikasi ini, masyarakat cukup menekan tombol yang tersedia di dalam aplikasi tersebut, yang nantinya secara otomatis akan terkoneksi dengan layanan rumah sakit terdekat, sehingga akan segera mendapatkan pertolongan atau penanganan medis. Namun untuk sementara aplikasi ini hanya dapat digunakan bagi masyarakat yang berada di Kabupaten Jember dan Lumajang saja yang menjadi wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Jember. Jadi aplikasi ini kita buat agar akses peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah kita tunjuk itu bisa lebih cepat. Artinya ketika terjadi kecelakaan bisa memanfaatkan aplikasi Gopo, bisa menekan tombol SOS, nanti akan pertolongan dari PLKK akan segera datang menjemput dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai yang dibutuhkan oleh pasien yang mengalami kecelakaan kerja tersebut. Betul, ini adalah aplikasi yang kita buat, jadi inovasi dari cabang Jember. Kedepan aplikasi ini akan terus dikembangkan dan dapat digunakan secara nasional di seluruh Indonesia agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, utamanya peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari Jember, DKI Jember 1 TV melaporkan. Satu persatu mahasiswa yang segera lulus ini harus lolos uji ini terlebih dahulu untuk menambah nilai dan kelengkapan kelulusan mereka. Dalam uji kompetensi ini, mahasiswa harus mahir mengoperasikan beberapa alat pertanian seperti traktor, alat bajak sawah, hingga alat penyemprotan hama pada tanaman. Namun meski tampak sedikit kesulitan, seluruh mahasiswa berusaha sebaik mungkin agar lulus uji dan mendapatkan nilai bagus dari asesor atau penguji. Bekal bagi mahasiswa keteknikan pertanian, sertifikasi untuk menambah kompetensi mahasiswa di bidang
Yang ini adalah TUK mesin budidaya pertanian. Uji kompetensi yang diberikan Poli J ini tak hanya sebagai syarat kelengkapan dalam wisuda kelak, namun juga mempersiapkan lulusan pertanian yang tak hanya mahir di akademik saja, namun juga mahir dalam pengoperasian alat. Salah satunya di Fakultas Teknik Pertanian tersebut. Dari Politeknik Negeri Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Panitia Pilkades Balunglor, Kecamatan Balung dianggap membuat kebijakan yang melanggar Perbub nomor 41 tahun 2019 tentang anggaran Pilkades serentak, sehingga dinilai merugikan sejumlah bakal calon. Setelah mendapatkan protes keras dari satu bakal calon atas nama Mulyono, yang ditolak saat mendaftarkan diri lantaran tidak mampu membayar uang sumbangan sebesar 5 juta rupiah, kini bakal calon kades lainnya atas nama Holis membatalkan diri untuk mencalonkan karena kecewa kepada panitia yang diduga melakukan pelanggaran. Bahkan, Holis juga akan melakukan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Jember, Kapolres, dan juga Bupati atas kasus yang terjadi di Balunglor. Lebih dari itu, Holis meminta panitia Pilkades Desa Balunglor untuk segera dibubarkan dan dibentuk panitia baru yang lebih independen. Saya melihat teman saya daftar pakai uang 5 juta, padahal di Perbub tidak ada pungutan seperti itu kan termasuk sudah pungli, Mbak. Itu di awal, di seluruh Kabupaten Jember, di desa-desa yang ada di Jember ini tidak ada pungutan uang 5.000 pendaftaran awal. Kami sudah menemui Pak Camat saat itu. Di situ menemui kejanggalan. Ada pungutan seperti itu dengan dalih dibungkus sumbangan. Namanya sumbangan itu kan tidak ditentukan, tidak diikat. Namun di situ harus 5 juta. Itu yang kami keberatan. Dan kami menuntut kepada aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Jember, baik itu kepolisian, baik itu kejaksaan, tolong diinvestigasi mengenai ini. Sedangkan Soleh, selaku bakal calon yang diterima oleh panitia, mengaku masih mengikuti tatip yang sudah ditentukan panitia. Padahal kalau menurut aturan yang ada, karena sebelumnya kami memang tidak tahu aturannya itu bagaimana, tidak sempat mempelajari, tetapi setelah kami pulang terus buka-buka perda aturan yang ada bahwa biaya Pilkades itu memang pertama dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja daerah. Terus yang kedua, biaya Pilkades itu dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja desa. Clear itu seperti itu. Aturannya seperti itu yang selama ini kami ketahui, kami pelajari. Dan panitia itu tidak dibenarkan memungut biaya terhadap bakal calon ataupun calon kepala desa. Sebelumnya, panitia Pilkades Balunglor mengaku besaran sumbangan tersebut sudah dimusyawarahkan dan disetujui sesuai dengan tata tertib Pilkades Desa Balunglor. Tahapannya diikuti di awal. Memang kita sampaikan kalau yang tidak lolos verifikasi, uang sumbangan awal dikembalikan. Jadi senilai itu dikembalikan, bukan langsung di panitia. Mungkin ada lagi. Untuk sebesar 5 juta itu memang sudah ditentukan, Pak? Ya, kita sepakat panitia juga berembuk, musyawarah juga dengan BPD ini sebagai dana awal. Kita sepakati nilainya 5 juta. Sebagai kekurangannya nanti melengkapi kalau dia dinyatakan sebagai calon. Sekarang masih bakal calon. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kelenteng Pailinsan di Desa Jubung, Jember, di mana doa rekonsiliasi demi terwujudnya Pilkades Damai Kabupaten Jember beserta dialog kebangsaan digelar di kelenteng ini. Bertempat di Kelenteng Pailinsan yang ada di Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Jember, acara doa bersama dan dialog kebangsaan yang digelar oleh Forum Silaturahmi Lintas Agama dan Elemen Masyarakat atau Sila Emas Jember ini dihadiri oleh 6 penganut agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan beberapa komunitas aliran kepercayaan seperti Puri Asri Mustika Jawa. Kegiatan ini digelar dengan maksud menciptakan Pilkades Damai se-Kabupaten Jember, mengingat bulan September nanti Kabupaten Jember akan menggelar pesta demokrasi di tingkat desa tersebut. Sehingga diharapkan masyarakat khususnya peserta bisa menjaga keutuhan NKRI dengan tidak mengatasnamakan identitas kesukuan maupun agama demi kepentingan pribadi.
Kita berharap bahwa Pilkades itu bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada. Dan para calon janganlah sekali-sekali berkampanye dengan menggunakan kekuatan identitas suku, identitas agama. Memang secara politis itu biaya murah, tetapi ongkos sosialnya menjadi mahal. Kenapa? Karena akan menimbulkan clash di antara komunitas-komunitas yang berbeda. Demikian tadi pemirsa doa konsolidasi yang diadakan di Kelenteng Pailingsan di Desa Jember. Perman Fatari, DKAJ melaporkan. Apa yang beliau ketahui. Terima kasih. Dari hasil rapat yang digelar di Aula Bawah Kantor Pemerintah Kabupaten Jember, mengungkapkan bahwa Letkol Muhammad Seruji sudah memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional dan tinggal satu tahap yakni tingkat atas di mana presiden yang akan menentukan. Tim peneliti pengkaji gelar pusat terdiri dari Brigjen TNI Perantara Santosa sebagai Kepala Pusat Sejarah TNI atau anggota tim TP2GP, Kasubdit Penghargaan dan Tunjangan Kesejahteraan Keluarga Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Kasubag Tata Usaha Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. 13 orang nanti akan menentukan siapa yang layak atau memenuhi syarat di dalam menentukan pahlawan nasional. Sementara ini Letkol Infantri Muhammad Seruji ini sudah memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Kita hanya tinggal cek ke lapangan nanti apakah perjuangannya mulai dari masa sebelum kemerdekaan, kemudian selama kemerdekaan tersebut benar adanya, ya berarti data-data yang sudah diinformasikan kepada TP2GP itu telah lengkap dan memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Mungkin demikian. Sementara itu, rekan seperjuangan Letkol Muhammad Seruji yang juga hadir dalam rapat, Muhammad Ihsan, menuturkan bahwa Letkol Muhammad Seruji sudah layak menjadi pahlawan nasional. Dengan rekam jejak serta perjuangannya mengawal kemerdekaan di daerah Jember dan wilayah sekitarnya. Sudah sangat pantas, karena jasa beliau itu besar sekali. Ada di resimen 39, ada di resimen double, jadi resimen 40 dengan 39 itu di tangan beliau gitu. Jadi wajar, sudah pantas memang untuk menjadi pahlawan nasional, itu memang pantas. Usai melaksanakan rapat, tim langsung menuju halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jember untuk melihat patung dan relief perjuangan Letkol Muhammad Seruji. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Pasca bakal calon kepala desa Balunglor, Kecamatan Balung, Jember ditolak mendaftar oleh panitia Pilkades karena tidak mampu membayar uang sebesar 5 juta rupiah, membuat Bupati Jember Faida MMR ikut bicara. Pasalnya, dalam peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pilkades, pembiayaan sumbangan Pilkades yang dibebankan kepada bakal calon kepala desa tidak bersifat menekan. Hal ini disampaikan Bupati Jember Faida di Pendopo Wahyawi Bawagraha saat melantik pejabat tinggi Pratama, pejabat struktural, pejabat pengawas, dan PJ Kades. Menurut Bupati, pembiayaan tersebut harus jelas juknisnya supaya jelas apa yang harus ada tambahan biaya atau tidak, apa yang harus dibebankan pada APBD, apa yang harus dibebankan pada APBDes, apa yang harus dibebankan kepada calon juga masyarakat harus tahu. Ini bukan saatnya memeras calon pemimpin karena bisa saja pemimpin yang baik datang dari golongan masyarakat yang ekonominya lemah. Saya tadi perintahkan untuk melengkapi juknisnya agar supaya jelas apa yang boleh dimusyawarahkan tambahan biaya, apa yang tidak, supaya masyarakat, bakal calon, pendukung, dan panitia semua jelas apa yang sudah dianggarkan dari pemerintah daerah melalui APBD dan apa yang diatur melalui APBDes dan apa yang dinilai masih layak untuk mendapatkan sumbangan lain di luar anggaran tersebut. Ini bukan saatnya memeras calon pemimpin. Calon pemimpin yang hebat bisa jadi berangkat dari orang yang ekonominya dari bawah. Orang biasa-biasa, Pak Jokowi jadi presiden itu juga dari bawah. Oleh karenanya tidak tertutup kemungkinan
Di Jember juga kadesnya dari orang yang dari bawah. Dan kita menjamin semua mendapat kesempatan yang sama, maka di Perbuk sudah diatur. Apabila tidak mampu membayar iuran yang ditentukan oleh Musdes, tidak boleh menggugurkan seseorang. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kita semua tahu lah bagaimana Rapat evaluasi fasilitas kampanye pemilu tahun 2019 yang berlangsung di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember ini diikuti oleh perwakilan peserta pemilu, Kepolisian Resort Jember, Kodim 0824 Jember, dan Bakes Bangpol Kabupaten Jember. Dari hasil evaluasi, banyak sekali masukan yang didapatkan KPU, salah satunya penambahan jumlah alat peraga kampanye dan detail titik pemasangan. Selain itu, KPU Jember juga akan lebih mendetailkan juknis pemasangan alat peraga kampanye karena belum diperinci tentang larangan tempat pemasangan alat peraga kampanye dan jarak antar APK. Komisioner KPU Jember Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Andi Wasis menyampaikan, pada Pilkada tahun 2020 mendatang, KPU akan memperjelas aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye sehingga bisa lebih efektif. Pasti ini menjadi bahan evaluasi. Jadi agenda kita siang hari ini itu sebetulnya lebih banyak mendengarkan karena kemarin dalam pemilu serentak itu kan kita sebagai pelaksana, sebagai penyelenggara, dan apa-apa yang sudah kita kerjakan kita sampaikan di dalam rapat evaluasi, dan harapannya peserta pemilu maupun pihak-pihak undangan itu memberikan masukan ke depan biar lebih baik. Jadi intinya acara kegiatan siang hari ini untuk persiapan kita terkait dengan kampanye ke depan lebih baik. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Ditemui usai kegiatan dialog pelibatan Civitas Akademika dalam pencegahan terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT di Gedung Rektorat Universitas Jember, seorang mantan teroris Kurnia Widodo menyampaikan bahwa segala upaya dilakukan oleh oknum penyebar paham radikal dan mendekati atau mempengaruhi para mahasiswa ataupun masyarakat luas. Misalnya di media sosial untuk menyebarkan paham radikalisme tersebut, mereka biasa menculik korbannya untuk bergabung dalam grup media sosial dengan tujuan untuk menyampaikan visi atau misi dari paham radikalisme tersebut. Bahkan dalam konsep penyampaian perkuliahan pun juga dilakukan, yaitu dengan dalih mendatangkan pakar-pakar sehingga kemudian terpaparnya tidak hanya dari dalam kampus saja, melainkan juga dari luar. Masukin ke grup itu diculik, itu udah biasa. Adapun nanti dia keluar lagi ya itu nggak peduli, yang penting dia menculik di dalam grup itu. Kemudian bisa juga dari acara-acara mengenai tablik akbar yang membahas tentang akhir zaman. Di akhir zaman atau eskatologi yang nanti dihubungkan bahwa mereka lah kelompok yang dijanjikan di dalam akhir zaman itu. Kemudian bisa juga dari teman-teman atau bahkan dosen, karena saya pernah tahu ada dosen juga yang terpapar seperti itu, dan kemungkinan ya dia ngajar bukan sekedar ngajar, dan kemudian setelah dia ngajar dia akan memasukkan ideologi dia gitu. Penyebaran yang dilakukan itu tidak hanya di salah satu perguruan tinggi saja, sehingga sebagai langkah antisipasi, kampus harus memiliki muatan-muatan proteksi dari pemikiran-pemikiran radikal. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam sepekan terakhir, gelombang tinggi mencapai 2,6 meter di pantai selatan Payangan Ambulu, menerjang puluhan warung yang berada di bibir pantai. Akibat ombak besar tersebut, banyak warung yang memilih untuk tutup. Mereka mengevakuasi barang-barang warung seperti meja dan kursi di tempat yang lebih aman. Namun hanya ada 1-2 warung yang nekat membuka lapaknya karena penghasilan warung menjadi penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena sepi, ombaknya besar. Terus? Takut kena ombak. Ini ombaknya sampai ke sini, Bu? Iya, kadang-kadang nyampe ke sini. Kadang enggak. Ibu kok nggak takut? Ya. Bu, itu pengunjungnya sepi karena apa, Bu? Karena takut. Takut ya? Ya, takut karena ombak. Karena ada isu tsunami atau gimana? Ya, enggak tahu. Ya itulah, kadang-kadang ya takut ada tsunami gitu.
Tak hanya itu, pengunjung Pantai Payangan sejak sepekan terakhir mengalami penurunan yang drastis. Penurunan tersebut mencapai 90%. Sebelum pada awal bulan Juli di Pantai Payangan ombaknya hanya setinggi 0,9 meter. Namun memasuki sepekan ini ombak mencapai 2,6 meter. Kalau sekarang lagi besar ombaknya, Mbak. Sekarang 2,6 ombaknya. Biasanya? Biasanya ya kalau landainya itu sekitar 09, 11, 13 itu ya agak landai lah. Kalau keamanan, kalau masalah pengunjung itu ya ditangani langsung oleh tim Sarimba Laut. Masalah keamanannya pengunjung, keselamatannya pengunjung ditangani Sarimba Laut langsung. Ya kami kalau beroperasi dari pagi sampai sore, mengamankan di pinggir pantai, semua personel semua berjaga di pinggir pantai. Kalau memang nanti ada terjadi laka atau keseret arus, mereka siap langsung terjun untuk menolong si korban itu tadi. Selanjutnya, tim Sarimba Laut menghimbau agar pengunjung tidak mendekati pantai dan melarang keras pengunjung mandi dan main pasir karena untuk mengantisipasi ombak besar datang secara tiba-tiba. Dari Pantai Payangan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Simulasi ini diawali dengan kerusakan lingkungan yang ada di muka bumi, sehingga menyebabkan kondisi cuaca di permukaan bumi yang tidak dapat diprediksi. Salah satunya pemanasan global, sehingga menyebabkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi terpapar cuaca yang ekstrim. Giat dilanjut dengan penanganan korban bencana gempa bumi dan kebakaran, di mana seluruh elemen terkait terlibat untuk menanggulangi bencana tersebut. Dari masyarakat, petugas desa yang ini diawali oleh Satpol PP dan Linmas, serta berlanjut bersinergi dengan petugas BPBD, Damkar, dan Basarnas. Di mana seluruh elemen tersebut terlihat dalam penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam. Dengan cepat dan efisien sehingga seluruh ancaman yang terjadi bisa tertangani dengan baik. Kegiatan ini dinilai sangatlah penting bagi seluruh masyarakat, mengingat Indonesia berada dalam zona atau ring of fire dengan tingkatan kerawanan bencana seperti gempa, tanah longsor, gunung berapi, dan banjir. Sehingga sudah semestinya petugas Linmas pun juga paham tentang penanganan bencana tersebut. Khusus di Kabupaten Jember, Budi mengungkapkan ada 12 titik ancaman bencana yang harus diwaspadai dengan tingkat kerawanan seperti paparan abu gunung berapi, gempa, tsunami, banjir, kekeringan, serta tanah longsor. Sama terhadap tanggap darurat, biar masyarakat tahu, karena wilayah Indonesia kan daerah tropis, lempengannya sudah jelas 3 lempengan, Australia ya, terus Asia dan Pasifik, dan pasti di Indonesia itu kan banyak bencana. Di Jawa Timur aja berapa bencananya, luar biasa, ribuan, 3.000 lebih. Jawa Timur, itu Indonesia. Jawa Timur sudah 400 ke atas semua. Barusan ini 2018 411. Saya lihat petanya, Jember aja 12 desa. Jadi untuk masyarakat Jawa Timur terhadap hidrometeorologi, khususnya banjir, terus longsor, terus juga tsunami, gempa, terus juga ada kesalahan teknologi, itu bencana non alam sama alam itu banyak di Jawa Timur. Makanya masyarakat harus sadar kalau bisa tanggap bencana semua. Turut hadir pula dalam giat tersebut Asisten 1 Pemkab Jember, Polres, dan Dim 0824, serta beberapa perwakilan Satpol PP wilayah lain di Jawa Timur. Dari Sukorambi, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Ratusan perahu di pantai selatan Payangan, Kecamatan Ambulu dalam seminggu terakhir memilih mengisi waktu untuk memperbaiki kapalnya di bibir pantai karena mereka tidak melaut. Ratusan nelayan terpaksa tidak melaut untuk mencari ikan karena takut dengan gelombang tinggi yang terjadi di pantai selatan Jember. Sejak sepekan terakhir ketinggian ombak mencapai 3 meter, nelayan memprediksikan puncak gelombang tinggi pada pekan ini. Sekarang ini kan kondisinya kan ombak besar ya, orang nelayan kan nggak berani juga lah gitu. Ini di ombak di tengah ini sampai berapa ini Pak? Ya sampai sekarang ini di tengah aja sekitar tuh 2,6. Apalagi sekarang ini angin juga kencang gitu, artinya kencang juga gitu. Ya namanya nelayan kan takut juga lah.
Terus mereka kan penghasilan satu-satunya kan nelayan. Terus apa yang dilakukan, Pak? Ya sekarang ini ya nelayan ya nggak ada sama sekali sekarang di rumah masih gitu. Saya Pak Sapiman. Ini sudah tidak melaut berapa hari? Ya sekarang ini sudah 1 minggu. Karena ombak besar. Iya, karena ombak besar sekarang ini. Karena ombak besar ya angin gitu. Sekarang nyantai di rumah gitu sekarang. Dari Pantai Payangan, Bambang Sugiarto, Jember, 1 TV melaporkan. Belasan truk pengangkut sampah ini tertahan di depan tempat pembuangan akhir di Pakusari, Jember. Para supir truk sampah ini tidak bisa masuk ke TPA karena dihadang oleh warga setempat. Penghadangan tersebut terkait pencemaran limbah sampah yang merusak lahan pertanian warga. Tidak hanya itu, warga juga memblokade jalan masuk TPA dengan bambu dan baliho bertuliskan protes kepada Pemkab Jember. Warga mengaku dirugikan dengan pencemaran limbah TPA di Pakusari karena limbah tersebut merusak tanaman padi petani hingga gagal panen. Bahkan warga sudah berkali-kali menyurati Bupati Jember namun tidak ada tanggapan. Total sawah yang rusak akibat limbah sampah mencapai 9 hektar. Sementara hingga hari ini sawah petani tidak bisa ditanami karena rusak. Ini demo untuk sementara untuk ganti rugi lahan yang dirugikan masyarakat dari pihak pemerintah karena limbah-limbahnya itu masuk ke sawah maupun limbah air dan limbah kotoran. Efeknya limbah itu apa, Pak? Efeknya limbah itu satu pertama jelas penyakit limbahnya kan. Terus kedua produksi padi tanam tumbuh itu berkurang sampai 40%. Dan sampai mulai tahun berapa di sini seperti itu. Nah baru sekarang ini baru ada tindakan. Ada tindakan pun setelah ada maksudnya setelah ada musibah gitu. Yang dirugikan tuh hampir 9 hektar. Nah, tapi untuk sementara ini yang kena limbah itu betul-betul parah sekitar 1,9 hektar. Tuntutan kita ganti rugi lahan. Terus kedua, kalau tidak sanggup pemerintah daerah mengganti rugi lahan, harus drainase diperbaiki dan ketiga mengurangi volume sampah. Sementara itu akibat blokade pintu masuk ke TPA Pakusari, pendistribusian sampah di Jember terganggu. Dari TPA Pakusari, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Puluhan truk sampah akhirnya bisa ngedrop muatannya di tempat pembuangan akhir sampah Pakusari, Jember setelah warga membuka blokade di pintu masuk TPA. Warga akhirnya melunak setelah bernegosiasi dengan DKLH Pemkab Jember terkait ganti rugi sawah yang rusak akibat limbah dari TPA tersebut. Pertama kita kan tadi sudah menyerap aspirasi masyarakat, keinginan masyarakat bagaimana. Selanjutnya kita tampung, kemudian kita akan melaporkan kepada atasan kita untuk mendapatkan solusi selanjutnya. Proses pembuangan sampah masih tetap berjalan di TPA sini dengan jadwal yang sudah ditentukan dan nanti keluhan masyarakat akan langsung ditampung dari lingkungan hidup. Jadi solusinya seperti itu, Bu, ya? Kita menampung keluhan-keluhan masyarakat dari sekitar TPA. Sementara itu, setiap harinya ada sekitar 150 ton dari sejumlah kecamatan di Jember. Kurang lebih 150 ton. Sekarang mencapai 12 kecamatan, 3 kecamatan kota, Patrang, Kaliwates, Sumursari, Silo, Dombo, Sukowono, Mayang, Ambulu, Jenggawa, Pakusari, ya hampir seluruh kecamatan di pengganti catatan yang sebelumnya pakai meter kubik, sekarang pakai tonase. Itu untuk biar gak kelebihan overload atau gimana? Ya sebenarnya ruginya sama, Bu, cuma sebagai pedoman berapa yang masuk sampah ke TPA, ukurannya seperti itu. Sebelumnya puluhan warga berdemo dan menghadang truk sampah karena 9 hektar sawah milik petani tercemari limbah TPA. Dari Jember, DK Aji Jember, 1 TV melaporkan.
Persoalan sampah di Kabupaten Jember terus menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Hampir di seluruh kecamatan, sungai-sungai dipenuhi dengan sampah. Bahkan di Kecamatan Ambulu, tumpukan sampah juga mewarnai pinggir jalan raya menuju jalur wisata. Jalan raya penghubung jalur wisata Pantai Selatan yang ada di Desa Tegal Sari, Kecamatan Ambulu, Jember, terlihat kotor dan menimbulkan bau yang tak sedap. Tumpukan sampah yang dibuang masyarakat menghiasi sekitar jalan tersebut. Bau tak sedap ini tentu sangat mengganggu masyarakat sekitar dan para pengguna jalan. Kondisi tersebut sebenarnya terjadi sejak lama, namun terkesan ada pembiaran dari pemerintah khususnya dinas terkait, sehingga banyak warga sekitar mengeluhkan permasalahan sampah ini. Wah, bau ini. Bau ini yang dirasakan sangat menyengat memang, Pak. Wah, nyengat. Sangat nyengat. Kira-kira mengganggu nggak, Pak? Mengganggu Mas ini, Mas. Mengganggu. Iya, mengganggu. Berupa sampah apa saja yang dibuang? Sampah apa aja, bulu-bulu tuh banyak semuanya. Sampai keluar belatung-belatung itu ya, Pak? Iya. Pak, yang diharapkan apa, Pak, selaku warga, Pak, kalau ini biar bersih ini, Pak? Ya, yang tertib. Ya biar tertib itu loh, Mas. Yang buang-buang sampah itu ya, Pak? Masa gitu tuh? Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Kesenian reog Ponorogo terus dikembangkan oleh siswa-siswi SMA Bima Ambulu Jember yang tergabung dalam kelompok Sardulo Bimo Mudo. Kelompok seni milik SMA Bima Ambulu ini mengalami perkembangan pesat sejak 4 tahun terakhir. Bahkan mereka sudah sering mengikuti festival reog skala nasional di Kabupaten Ponorogo. Meski dimainkan oleh para pelajar yang masih berusia muda, namun penampilan kelompok Sardulo Bimo Mudo ini sudah sangat profesional sehingga membuat kagum setiap penonton yang hadir. Misalnya pertunjukan Disnatalis SMA Bima Ambulu ke-39 ini dengan konsep cerita singkat Dewi Songgolangit yang hendak dipersunting oleh Pangeran Kerajaan Bantarangin, yaitu Prabu Klono Sewandono. Gelaran reog tersebut sangat memikat hati para undangan yang terdiri dari Muspika Ambulu dan masyarakat setempat. Selain itu, kelompok seni reog se-Kabupaten Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, dan Ponorogo juga semakin memeriahkan suasana. Apalagi dengan suguhan tarian jatilan yang dimainkan oleh para siswi dan puluhan warok yang dimainkan oleh para siswa dari SMA Bima Ambulu. Tak hanya itu, tarian dadak merak serta tarian bujang ganong juga melengkapi pertunjukan seni tradisional ini. Menurut Abdul Wahab selaku Kepala Sekolah SMA Bima Ambulu, pagelaran reog Sardulo Bimo Mudo pada momen Disnatalis SMA Bima Ambulu ke-39 ini dilakukan sekaligus peresmian dadak merak oleh Kasat Jenderal TNI Mulyono. Diharapkan kesenian reog Ponorogo yang ada di SMA Bima Ambulu ini bisa ikut berperan dalam melestarikan kesenian tradisional supaya tidak terkikis oleh perkembangan era modern saat ini. Melaksanakan dan menampilkan reog Sardulo Mudo SMA Bima dilanjut dengan pagelaran wayang kulitnya, itu semua adalah hasil dari kegiatan ekstrakurikuler SMA Bima. Dari instansi pemerintah, masyarakat, tokoh masyarakat, para alumni, dan paguyuban reog se-Jember Selatan, bahkan dari Pasuruan, Lumajang, itu semua ikut serta menghadiri kegiatan reog Sardulo Mudo SMA Bima. Untuk itu kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan dengan adanya penampilan kegiatan seni reog dan wayang kulit ini bisa menyebabkan anak-anak SMA Bima sukses di masa yang akan datang. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.